Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir akan memenuhi ya request pemula, dimana Bang Teksir kan beberapa hari yang lalu memang sudah banyak review tool ya, tetapi masih saja pemula ya, belum paham ya bagaimana cara menggunakannya ya. Padahal tool-tool yang memang Bang Teksir review itu sudah jelas ya, dan tentunya bisa digunakan ya sobat-sobat semua. Tetapi ya maklum ya, namanya pemula itu banyak sekali bermasalah di driver, itu terutama itu. Jadi masalah driver itu udah sangat menjamur sekali, tentunya di kalangan teknisi ya, yang memang belum paham untuk bagaimana cara mengatasinya ya sobat-sobat semua. Nah, di sini kita akan tes ya sobat-sobat semua, menggunakan tool gratisan. Ini ada Oppo ya sobat-sobat semua sebagai bahan uji cobanya. Kita akan belajar bersama-sama, mudah-mudahan konten ini bisa mewakili tool yang memang sudah Bang Teksir review dan share sebelumnya ya sobat-sobat semua. Ini ada Oppo ya, terkunci sandi ya, dan ini milik janda sebelah. Hehehe. Oke, langsung saja ya sobat-sobat semua, kita akan belajar bersama-sama dan standby di layar monitor tentunya. Baiklah sobat-sobat semua, sekarang kita standby di layar monitor seperti biasanya ya. Bagi yang belum ngopi ya, siapkan dulu kopinya agar pembahasan itu cepat nyantol ya tentunya, dan segera paham. Ketika dapat eksekusi itu sudah tidak bingung lagi ya. Dan tentunya harus berani mencoba dan banyak mencari referensi. Nah, itu terpenting, itu pemula itu di situ ya. Di sini Bang Teksir akan mengawali bagaimana cara menggunakan tool yang sudah Bang Teksir share. Di konten kali ini kita akan gunakan tool yaitu MTK GSM Sulteng ya. Dan ini memang yang sudah Bang Teksir review ya sebagai pengganti MRT, bahkan kerjanya juga lebih cepat daripada MRT ya, meskipun gratisan. Nah, inilah sebabnya kalau Bang Teksir itu sudah mereview tool, itu sudah pasti bisa digunakan. Nah, itu yang terpenting, karena tidak mungkin Bang Teksir review tool kalau tidak bisa digunakan, itu buat apa ya. Karena subscriber Bang Teksir itu kan kebanyakan para pemula ya. Saya ini tidak akan pernah memberikan informasi yang memang tidak akurat ataupun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika memang sobat-sobat semua menemui kasus di sana kok tidak bisa, itu berarti ada masalah ya. Entah itu di orangnya, entah itu di PC-nya ya. Nah, perlu diperhatikan ya sobat-sobat semua. Tool ini, nah ini yang perlu diperhatikan untuk pemula, makanya pahami baik-baik. Tool ini bisa bekerja itu di Windows 10 64 bit saja. Itu yang recommended. Pahami baik-baik ini kuncinya. Tool ini bisa bekerja hanya di Windows 10 64 bit. Itu yang sangat direkomendasikan. Di luar itu tidak bisa. Paham? Nah, yang kedua, jangan lupa install driver. Nah, ini driver sudah disiapkan di sini ya sobat-sobat semua. Silahkan diinstal dan diklik saja bagi yang memang belum terinstall drivernya. Lalu untuk driver MediaTek nanti Bang Teksir akan sertakan linknya di deskripsi, dan link itu akan menuju ke channel Teknisi Musafir yang memang
ditentukan atau ditunjukkan untuk mengatasi masalah driver MediaTek yang sulit nyambung. Pelajari baik-baik ya bagi yang tidak connect. Nah, itu yang perlu dipatuhi karena tool gratisan itu wajib taati prosedur. Jadi jangan nonton setengah-setengah, giliran eksekusi ndak paham ya, main hajar pakai Windows 7, pakai Windows 8 ya ndak bisa. Itu yang perlu diperhatikan untuk pemula ya. Jadi kalau recommendednya itu Windows 10 ya pakailah Windows 10 64 bit, jangan di luar itu. Paham ya? Nah, di GSM Sulteng itu juga ada peraturan. Bahkan peraturan ini sudah Bang Teksir bahas sebelumnya di konten reviewnya ya. Yaitu kalau untuk unlock, urusan unlock, perhatikan baik-baik jika menggunakan MTK GSM Sulteng ini agar aman ya. Kalau untuk unlock Android 9 ke atas, pahami baik-baik ini. Kalau untuk unlock entah itu pola, password ya, Android 9 ke atas gunakan factory reset. Ini yang di checklist. Pahami? Ya, gunakan factory ini. Untuk Android 9 ke atas. Untuk Android 9 ke bawah ataupun Android 7 ya, 6 lalu 5, nah itu gunakan factory alt tipe ini ya. Kalau 8 boleh menggunakan factory ini, factory format factory ya maksudnya. Kalau yang 7 lalu 6, 5 gunakan format alt tipe. Seperti apa contohnya? Yang alt itu ya Oppo F1s ya, Oppo A83 itu. Nah itu chipset MediaTek yang memang versi lawas ataupun versi tua. Tapi kalau untuk urusan Android khususnya 9 ke atas ataupun 8 ke atas itu gunakan metode format factory. Tujuannya apa? Biar ndak bootloop. Nah itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, paham ya sobat-sobat semua? Yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah wajib menggunakan Windows 10 ya. Yang kedua, wajib install USB DK. Nah ini yang sudah disiapkan ya oleh toolnya dan driver MTK tentunya. Yang ketiga, agar tidak terjadi bootloop, untuk Android 9 ke bawah ataupun 9 ke atas itu gunakan format factory. Untuk 8 ke bawah yaitu 7, 6, 5 gunakan format alt type. Kebetulan ya untuk ini Oppo yang akan Bang Teksir jadikan ya sebagai konten ini atau bahan uji coba ini itu sudah masuk versi 9 ke atas. Jadi Bang Teksir tinggal pilih tipenya tentunya ya. Di sini Oppo Reno 5F. Nah ini kita klik dulu tipenya atau modelnya. Jangan lupa klik dulu. Lalu perintahnya apa? Kalau mau eras FRP ya klik eras FRP. Kalau kita butuhnya format ataupun unlock ya kita tinggal klik format saja. Pahami tadi pembahasannya. Masuknya Android mana? Kalau Android 7 ke bawah format alt, kalau Android terbaru format factory. Nah kita pilih yang ini karena ini Android terbaru ya sobat-sobat semua. Oke, kita matikan dulu HP-nya ya sobat-sobat semua. Nah ini kita matikan. Jadi Bang Teksir itu kalau bikin konten itu saya akan terangkan sedetail mungkin. Kalau ndak paham juga, nambahlah copy ya sobat-sobat semua. Dan terus putar-putar lagi videonya biar paham. Oke, ini sudah kita klik tipenya ataupun modelnya. Lalu perintahnya kita akan unlock juga sudah kita klik. Kita tinggal klik execute. Nah ini perhatikan baik-baik. Di situ sudah ada notifikasi waiting for device connection. Berarti toolnya itu sedang menunggu connect ke HP. Untuk tipe Oppo, pahami baik-baik. Untuk tipe Oppo yang terbaru, kalau itu metodenya Berum ya, gunakan tombol boot volume atas bawah semua. Tapi kalau Oppo yang sifatnya alt versi lama itu biasanya test point, kecuali toolnya sudah support format meta ya. Nah ini kita gunakan tombol volume atas bawah untuk
bootnya. Nah, seperti ini prakteknya. Kita tekan ya. Oke, caranya awas tertekan tombol on off-nya. Nah, oke, seperti ini ya. Lalu kita colok USB sambil tekan, sambil colok USB. Jika sudah terdeteksi di toolnya, nah itu perhatikan connected. Oke, lepas volumenya. Kita tunggu saja prosesnya bekerja ya, toolnya bekerja. Nah, itu sebagai bukti bahwa tool-tool yang sudah Bang Teksir share itu tidak kaleng-kaleng meskipun gratisan. Perhatikan baik-baik di sini. Ada notifikasi all is done. Tandanya eksekusi sudah berhasil. Ya, eksekusi sudah berhasil dan bisa berjalan dengan maksimal. Kenapa? Karena taat prosedur, terutama Windows-nya, drivernya sudah dimaksimalkan. Bagi yang tidak connect itu masalahnya kalau tidak di PC-nya ya di orangnya. Orangnya kenapa Mas? Kurang copy. Dan tentunya kurang teliti ya. Yang penting ulang-ulangi pembahasan Bang Teksir ini ya biar paham. Nah, ini sudah selesai ya, all is done. Ini ada notifikasi dari toolnya. Jadi tugas kedepannya kita itu pembuktian. Bootloop enggak, kalau kita taat prosedur kan gitu jawabannya. Yang terpenting kan hasil akhirnya. Nah, sekarang kita akan buktikan bersama-sama ya, sobat-sobat semua. Oke, karena ini eksekusinya sudah selesai, kita cabut saja, enggak masalah ya USB-nya. Lalu kita akan nyalakan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita tunggu, sedang loading. Nah, ini apakah benar kalau kita taat prosedur itu berhasil atau enggak, kan seperti itu jawabannya ya. Oke, kita tunggu dan enaknya sambil ngopi lagi ya. Nah, ini sedang loading ya sobat-sobat semua, dan saya yakin ini tidak akan bootloop karena memang kita taat prosedur. Untuk Android 9 ke atas gunakan format factory. 9 ke atas, 9, 10, 11 gunakan format factory. Kalau untuk Android 8, 7, 6, 5 gunakan format all type ya. Nah, itu ini sedang loading, kita tunggu saja ya sobat-sobat semua ya. Lumayan lama ya karena memang habis format ya. Sekian lama kita menunggu dan akhirnya mantap jiwa membahana ya sobat-sobat semua. Tidak terjadi masalah sedikit pun meskipun kita menggunakan tool gratisan. Ya, itu sebagai bukti ya. Tool dari Bang Teksir itu recommended, tidak kaleng-kaleng ya. Nah, ini sudah terbukti no bootloop. Kalau sudah seperti ini ya kita tinggal siapkan saja ya. Kita pilih bahasa NKRI, wilayahnya juga NKRI ya. Ini kita setujui. Berikutnya tinggal kita next aja ya sobat-sobat semua. Nah, ini kita lewati. Oke, dan ini sepertinya bersih dengan FRP. Sekali klik. Nah, itu ya. Nah, itu yang dicari pemula itu kan ya, sekali klik 2 pulau terlampaui ya. Nah, ini. Oke, ini kita lewati saja, enggak masalah. Nyampe sini kita klik mulai. Dan apa yang terjadi? Amazing ya sobat-sobat semua. Hanya menggunakan tool gratisan. Jadi GSM Sulteng itu tool recommended ya. Bisa dijadikan pengganti MRT tentunya ya. Nah, tetapi Bang Teksir pesan, kalau nanti sobat-sobat semua eksekusi di tipe lain ya, yang MediaTek contohnya, yang memang ada listnya di GSM Sulteng itu, kok ndak mempan atau sudah down, kok polanya masih ada, harap maklum. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan ngomel kalau pakai tool gratisan. Kita sudah diberi gratis itu sudah bersyukur ya. Namanya tool gratisan jika tidak ada, jika ada fitur yang tidak berfungsi, dalam arti locknya down tetapi masih terkunci HP-nya, maklum karena tool gratisan ya. Kalau pengen yang memang benar-benar teruji semuanya, ya aktivasi. Contoh untuk recommendednya Unlock Tool, IMEI ya ataupun Hydra ya sobat-sobat semua. Itu tool-tool yang memang recommended dan sudah teruji gitu loh. Jadi
menggunakan tool gratisan jika tidak berhasil atau gagal ataupun pola masih ada meskipun eksekusinya sukses, itu harap maklum ya, itu yang penting. Jangan terus grundel nyalahne sing ngupload, namanya juga gratisan. Ojo sak penake dhewe ya. Itu pesan Bang Teksir. Nah, itu tadi di Oppo recommended ya, silahkan dipakai, silahkan di download. Hasil dari cuannya Bang Teksir selalu pesan sisihkan untuk nabung ya. Jangan terus ngandelin gratisan saja. Kenapa? Bukan nggak boleh pakai gratisan, karena untuk ke depan kita sebagai teknisi itu tantangannya sudah berat untuk 2002 ke depan. Semua akan pakai AUN dan tidak semua eksekusi HP khususnya ya di software itu bisa dengan tool gratisan. Kalau sudah Qualcomm, sudah main AUN, nah jangan harap bisa pakai gratisan ya. Tetap semangat untuk pemula. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.